Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin, para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berjumpa di Masjid Anwar Aza Masruni yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mempelajari ilmu agama, yaitu ilmu tafsir, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas sebuah surat yang agung, yang mulia, yaitu surat Al-Adiyat. Al-Adiyat yang berlari kencang dengan terengah-engah, ya, Al-Adiyat yaitu kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Dan sungguh nikmat Allah begitu banyak, dan dari kebiasaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sekecil apapun nikmat yang beliau dapatkan dari Allah, beliau agungkan, beliau besar-besarkan, sehingga tidak dirasakan kecuali nikmat yang dia dapati dalam setiap detiknya. Demikian juga salawat beriringkan salam marilah kita terus panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut yang mengikuti beliau dengan benar sampai hari kiamat. InsyaAllah kita akan baca terlebih dahulu surat Al-Adiyat seperti biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya keberkahan dari kita membaca surat Al-Adiyat ini. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir.
Barakallahu fikum. Surat Al-Adiyat yang artinya yang berlari kencang. Itu Al-Adiyat artinya yang berlari kencang. Dia adalah surat ke-100 dari Al-Quran dan dia memiliki 11 ayat. Ayat 1 sampai ayat 11. Para ulama berselisih pendapat apakah Al-Adiyat ini surat Makkiyah atau Madaniyah. Dilihat dari isi kandungan ayat ini yang menceritakan tentang balasan, tentang hari kiamat, tentang balasan amal perbuatan, maka ini merupakan sifat dari surat-surat Makkiyah, berisi tentang akhirat, balasan amal perbuatan, ya hari kiamat. Ini merupakan ciri khas surat-surat Makkiyah. Namun dilihat dari perkataan tentang peperangan, kita bahaskan tentang perang ini, bagaimana kuda kencang yang berlari, kuda perang yang berlari kencang, maka ini peperangan yang mana kita ketahui bersama peperangan itu tidak terjadi di fase Makkah, terjadinya setelah hijrah di Madinah. Maka para ulama berselisih pendapat apakah ini Makkiyah atau Madaniyah. Nah, taib. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, wal adiyati dhabha. Waw artinya sumpah, demi. Al adiyat yang berlari kencang, dhabha dengan terengah-engah, yang nafasnya terengah-engah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan binatangnya, namun menyebutkan sifatnya yang berlari kencang dengan terengah-engah. Maka para ulama juga berselisih pendapat hewan apakah yang dimaksud. Namun dari penjelasan 5 ayat setelahnya atau 4 ayat setelahnya, ayat 1 sampai ayat 5, maka para ulama berselisih pendapat menjadi 2. Mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud adalah kuda dari sifat-sifat yang ada. Adapun sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menguatkan bahwasanya hewan yang dimaksud adalah unta. Unta. Namun wallahu alam bisawab, yang tampaknya lebih kuat adalah ya tentang kuda yang berlari kencang, ya. Namun di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan bahwasanya perselisihan apakah ini kuda, apakah ini unta sama sekali tidak berpengaruh. Ini namanya ikhtilafut tanawwu', yaitu perselisihan yang sifatnya variasi. Boleh saja kita menguatkan bahwasanya itu kuda, boleh saja kita menguatkan bahwasanya itu unta. Dua-duanya ada riwayat dari sahabat dan dua-duanya insyaallah benar. Dua-dua insyaallah benar. Berbeda dengan perbedaan di masalah fikih atau di dalam masalah akidah yang sifatnya adalah ikhtilafut tadad, yaitu ikhtilaf perbedaan yang sifatnya bertentangan, yang tidak bisa digabung. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwasanya perbedaan itu ada 2 jenis jamaah sekalian. Yang pertama namanya ikhtilafut tanawwu'. Tanawwu' artinya perbedaan yang variasi macam-macam. Contohnya contohnya doa iftitah. Ada yang membaca Allahumma ba'id baini, ada yang membaca Allahu akbar kabira, ada yang membaca doa yang lainnya, ya. Maka ini namanya ikhtilafut tanawwu', perbedaan variasi. Boleh enggak? Boleh, semuanya datang dari Nabi SAW. Yang kedua namanya ikhtilafut tadad. Tadad, ya, yang artinya perbedaan yang bertentangan, yang tidak bisa kita benarkan dua-duanya. Satu mengatakan bahwasannya Allah ada di mana-mana. Satu lagi mengatakan bahwasannya Allah berada tinggi di atas arsy. Bisa enggak kita katakan dua-duanya benar? Tidak, harus pilih salah satu. Pilih yang mana? Pilih yang di mana-mana. Hendak kita pilih sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah kita pelajari, ternyata dalil-dalil semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit, berada di atas arsy, istawa. Beliau istiwa di atas, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, ya. Jadi ini yang dalilnya jelas.
dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Adapun di mana-mana jelas Allah mengetahui semua yang terjadi di mana-mana. Namun zatnya Allah ada di atas arsy. Sedangkan ilmu Allah mengetahui baik yang kita ucapkan ataupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lihat, bahkan yang mata kita khianat pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang khianat. Ya, kita lihat ke depan tapi sejatinya kita lagi mandang ke samping, ya. Atau ketika kita lagi teman-teman ada akhwat lewat, matanya ngelihat ke akhwat tapi seakan-akan kita tetap dengan ikhwan kita. Allah mengetahui itu, teman kita tidak tahu, Allah mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata yang khianat, Allah tahu. Walaupun manusia tidak tahu, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui yang ada di dalam hati. Namun zat Allah tetap ada di atas langit. Ini namanya khilafu at-tadad, perbedaan yang bertentangan yang tidak bisa kita ambil dua-duanya dan harus kita pilih yang sesuai dengan dalilnya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi dua-duanya benar. Wal adiyati dhabaha bisa diartikan demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah, atau juga demi unta yang berlari kencang dengan terengah-engah. Dan ini penafsiran dari para ulama. Adapun perkataan kuda kencang yang berlari sampai terengah-engah ini di medan peperangan. Adapun ulama contoh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud mengatakan unta, maka ini jalurnya adalah jalur ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi kisahnya berbeda dan dua-duanya benar, tidak jadi masalah. Ya, maka makna al-adiyat dalam bahasa Arab adalah yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Ya, fal muriyati qadha, yang memercikan bunga api. Karena kalau kuda dengan sifat yang berlari dengan kencang, ketika dia berlari, ketika kan kuda itu ada sepatunya, ya, letak letuk itu kan ada sepatunya. Sepatunya itu terbuat dari apa, Pak? Dari besi. Nah, ketika kaki kuda itu berlari dengan kencang, bertemu dia dengan batu, maka ada percikan apinya. Saking kencangnya lari itu, kuda itu berlari sampai keluar apinya. Ya, saking kencangnya kuda itu. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah sampai menyebabkan muncul bunga api dari percikan antara kaki dan batu yang dia bersinggungan dengannya. Ya. Dan makna memercikan api ini ada dua. Ada yang pertama, kalau kita menafsirkan kuda, yaitu ketika kaki kuda itu bertemu dengan batu yang berlari kencang, maka keluar bunga api. Atau yang kedua, berdasarkan penafsiran Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, ketika unta itu berlari dengan kencang dan sifat unta itu menendang batu. Jadi batunya ditendang sehingga batu itu terbang, bersama batu bertemu. Saking kerasnya tendangan dari sang unta, maka batu yang bertemu itu memercikan api. Nah, gitu. Jadi dua-duanya betul, tidak jadi masalah. Ya. Fal muriyati qadha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Pada ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang taktik siasat perang. Jadi waktu yang paling pas untuk menyerang itu dikala subuh, dikala pagi hari. Kenapa? Karena pasukan musuh itu pagi hari belum siap. Ya, yang siap-siap itu cuma orang muslim, Pak. Hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan. Tempat lain tidak ada. Masih santai-santai mereka. Andaipun mereka sudah bangun, mereka belum siap untuk berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ya, ini taktik siasat perang. Namun kalau kita menafsirkan ini unta sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, maka yang dimaksud ini adalah unta yang berlari cepat dari Muzdalifah menuju Mina dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena sejatinya jamaah haji itu apabila dia melakukan berdiam diri di Muzdalifah, ya, sampai matahari menguning,
ya mau terbit, maka dia meninggalkan menuju Mina. Kalau kita mengambil penafsiran Ali bin Abi Thalib, ini rangkaian ibadah haji. Ya, ketika waktu subuh itu maka bersiap-siap dari Muzdalifah pergi ke Mina. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 198, mengisahkan tentang jamaah haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza afattum min harafatin fadzkurullaha indal masy'aril haram. Dan apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Ya, ini mengisahkan bahwasanya yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud adalah unta. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah kuda, maka pasukan perang itu menyerang di waktu pagi, di saat para musuh itu masih lengah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang keempat, fa asarna bihi naq'a, ya, sehingga menerbangkan debu. Ketika dia menyerang subuh, ya, menyebabkan pasukan musuh ini kaget sehingga kocar-kacir, lari tunggang langgang, yang menyebabkan debu bertembangan. Ya, kuda-kuda yang masuk dalam medan peperangan dengan gerakan yang sangat cepat itu menyebabkan debu-debu yang berterbangan. Ya, demikian juga kalau kita menafsirkan unta yang bersegera dari Muzdalifah menuju Mina menyebabkan debu-debu itu berterbangan. Ya, kemudian pada ayat kelimanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, lalu kuda ini menyerbu di tengah kumpulan musuh. Ya, kalau kita menafsirkan sebagaimana tafsirannya Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud bahwasanya ini adalah unta, maka yang dimaksud dengan jam'a di sini adalah Muzdalifah. Sebagaimana yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mauqifun. Ya, kata Allah, fa wasatna bihi jam'a, kalimat jam'a. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mauqif. Kata Nabi SAW, dan aku wukuf pula di Muzdalifah, dan Muzdalifah al-jam'u atau jam'un, Muzdalifah itu semuanya tempat wukuf, kata Nabi SAW. Maka berdasarkan penafsiran dari Ali bin Abi Thalib, maka pas juga fawasatna bihi jam'a, maka unta itu lalu masuk ke tengah kaum muslimin yang sedang berada di Muzdalifah. Ya, jadi kalau kita mengambil penafsirannya Ali bin Abi Thalib, namun yang tampak adalah tentang bagaimana kuda itu langsung menyerang kepada tengah-tengah pasukan. Fawasatna bihi jamaah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh tersebut. Namun pertanyaannya, dari ayat 1 sampai ayat 5 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kuda, dan Allah bersumpah dengan kuda. Dari awal kan, wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang sampai napasnya terengah-engah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fal mughirati subha, yang memecikkan bunga api, ya. Fal mughirati subha, yang menyerang di waktu subuh. Fa asarna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu-debu. Fa wasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Pertanyaannya, tentang apa sih Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan setelah sumpah ini? Allah kan sedang bersumpah dengan hewan, yaitu kuda di sini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan tentang kondisi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sangat ingkar. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sangat ingkar, tidak mau bersyukur. Kanud, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membandingkan kita dengan kuda. Kuda itu dirawat oleh tuannya, Pak. Dimandikan, disisiri, dikasih makan, dipasaikan sepatunya, diberikan kandang tersendiri, dipijat, dirawat, sehingga kuda ini berterima kasih dengan tuannya, betul enggak? Dia pakaikan kekang kuda, dia nurut. Dipakaikan pelana, dia nurut. Disuruh berlari, dia mau. Disuruh jalan, dia mau. Bahkan dia berani mengorbankan dirinya kuda untuk berperang bersama majikannya. Betul tak? Ini sifat kuda. Kok manusia bisa-bisanya lebih hina daripada kuda?
Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah merawat kita lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih sempurna lagi daripada penjagaan tuan kuda kepada kuda? Betul enggak? Lantas kenapa kita tidak mau nurut kepada Tuhan kita? Kuda itu dirawat sama tuannya, Pak. Dikasih makan, makanan terbaik. Apalagi kuda perang, dirawatnya luar biasa, dipijitin, ya, bila perlu dipanggilkan akupuntur, di teknik akupuntur dan lain sebagainya, dirawat luar biasa. Ada rumahnya tersendiri, dan balasan dari sang kuda apa? Nurut dengan majikannya. Seluruh lagi dia mau lari, disuruh perang dia mau, bahkan masuk ke tengah musuh pun dia berani, tidak ada kata takutnya. Saking kuatnya dia itu, sampai kakinya bertemu dengan batu keluar bunga api. Semangat, Pak, ikut kepada perintah sang majikan. Lah kok bisa manusia tidak mau nurut kepada Tuhannya yang telah merawatnya lebih sempurna daripada tuan kuda merawat kuda? Itu alasannya kenapa Allah menceritakan tentang kuda terlebih dahulu. Innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya sungguh ingkar. Sungguh ingkar. Ya, maka berkata di sini Imam At-Tabari dalam tafsirnya, huwal kafurul ladzi ya'addul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Yang dimaksud dengan kanud, sangat ingkar, adalah orang yang menghitung-hitung musibah yang didapat oleh dirinya dan melumpahkan semua nikmat yang Allah berikan. Dan betapa banyak sifat manusia yang seperti itu. Sehat 365 hari, sakitnya cuma sehari, yang diingat sakit. Giginya berjumlah berapa gigi kita, Pak? 42? Hah? 32? Berarti berapa, Pak? 16? 12 sampai 16? Ya, 16 dewasa ya, yang kecil 12. Kita punya gigi 32, Pak. Yang bolong satu. Apa yang kita keluhkan? Aduh, lupa kita dengan semua nikmat. 35 gigi masih sehat, ternyata cuma satu. Seakan-akan hilang semua nikmat yang Allah berikan. Demam kita satu malam, 360 malam kita tidak demam. Seakan-akan lupa kita bahwasanya Allah telah memberikan kita kesehatan 360 hari. Itu kata Imam At-Tabari. Ya, huwal kafurul ladzi ya'addul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Menghitung-hitung musibah yang dia terima, namun lupa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, bahkan kalau kita sakit gigi, bukan hanya lupa dengan kenikmatan gigi yang lain, lupa semua kenikmatan, nikmat tangan, nikmat telinga, nikmat mata, lupa semua kita. Begitu juga ketika orang mendapatkan rezeki misalnya, bertahun-tahun dia dikasihkan rezeki cukup, diuji oleh Allah dengan satu kejadian, dia dipecat kerja misalnya, tidak dapat gaji. Seakan-akan dunia ini hancur, semuanya udah runtuh, tidak ada masa depan. Dia lupa semua Allah telah berikan sebelumnya. Innal insana lirabbih lakanud. Maka jangan sampai kita lupa. Maka berkata Fudail ibn Iyad, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, kata Fudail ibn Iyad, al-kanud, yang dimaksud dengan al-kanud, alladzi ansathul khoslatu al-wahidatu minal isaah al-khisal al-katsirata minal ihsan. Yang disebut dengan al-kanud adalah orang yang melupakan semua kebaikan yang dia dapatkan hanya karena satu keburukan yang menimpanya. Hanya satu keburukan yang menimpanya. Kemudian Fudail mengatakan, adapun asyakur, lawan dari kanud apa, Pak? Asyakur. Kanud sangat ingkar, lawannya asyakur yang pandai bersyukur. Apa yang dimaksud dengan orang pandai bersyukur? Kata Fudail ibn Iyad, allazi ansathul al-khoslatul wahida minal ihsan al-khisal al-katsira minal isaah. Yang dimaksud orang yang pandai bersyukur adalah orang yang dapat melupakan semua keburukan yang ia terima karena hanya dengan satu mendapatkan kenikmatan. Itu adalah orang yang bersyukur. Ya. Makanya beberapa tahun yang lalu ada video viral gitu, ada kakek-kakek
pemulung, dia mulung ini apa namanya Pak? Cangkir aqua, dia masukkan ke karung, dia jual. Kemudian dia berhenti di sebuah toko, kemudian orang toko itu merekam, ya. Bapak kerjanya apa? Mulung katanya gitu. Dapat berapa hari ini? Dapat 4.000 apa 5.000 dia bilang. Berapa Pak? 5.000. Insya Allah 5.000. Seakan-akan jawaban orang itu merendahkan 5.000. Terus sang kakek itu mengatakan 5.000 itu banyak katanya. 5 itu banyak, bisa beli minum, bisa beli minum, bisa beli kerupuk katanya gitu. Bisa beli kerupuk, banyak itu katanya. Beli kerupuk dapat berapa tuh? Dapat 5, banyak katanya. Subhanallah. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Andai kita tidak dapat nikmat harta Pak, kita dapat nikmat apa? Nikmat kesehatan. Kita ini orang paling kaya Pak. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi syirbih, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Ini Nabi menjelaskan tentang orang yang paling kaya di muka bumi. Kata Nabi SAW, siapa yang mendapati pagi hari, dia aman dalam rumahnya. Aman Pak, tidak ada perang, tidak ada nuklir dari Rusia nyampe ke rumahnya, tidak ada. Atau balasan dari Ukraina nyampe ke rumah, tidak ada Pak. Aman, ya. Tidak ada juga bom Bali nyampe rumahnya, tidak ada. Bom Marihon tidak ada juga. Aman di rumahnya. Aminan fi syirbi, aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Badannya sehat. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan yang bisa dia makan hari itu. Makanan apa aja Pak? Kalau dia punya nasi tanpa lauk, itu makanan. Kalau dia punya jagung tanpa lauk, itu makanan. Apapun makanan yang ada di dalam rumahnya, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, seakan-akan dia telah diberikan dunia dan semua kebahagiaan yang ada di dalamnya. Karena itulah sejatinya kebahagiaan. Tempat yang aman, badan yang sehat, punya makanan, itu aja Pak. Ada seorang ustadz ketemu dengan orang kaya luar biasa. Mobilnya apa yang paling bagus? Alphard, Velfire atau apa. Tapi ternyata dia bilang, saya ini orang miskin Pak Ustadz, katanya. Loh kok bisa gitu Pak? Iya katanya, saya ini miskin. Saya tidak bisa makan makanan yang enak katanya. Pak Ustadz enak katanya, bisa makan yang enak. Ya, disuguhkan daging. Sang Ustadz makan, Masya Allah Ustadznya ya, karena jarang makan daging kan, makan daging. Si bapak, enggak, kenapa? Kenapa Pak? Kolesterol katanya. Suguhkan apa lagi? Disungguhkan sop atau apa gitu. Enggak, kenapa? Ana darah tinggi yang baik Pak. Mudah. Ya, apalagi ana pribadi, ana baru menyadari ini nikmat yang agung, yang besar. Ana jalan lewat di Padat Karya itu, alhamdulillah, mayoritas orang pakai jilbab Pak. Dan tidak susah mencari orang yang menggunakan jilbab syar'i, alhamdulillah. Dibandingkan dulu ana tinggal di kota besar, itu sulit. Ya, untuk melihat orang yang menggunakan hijab syar'i itu pas pengajian aja. Lewat dari pengajian kemana-mana itu. Ya, ada orang pakaian dalamnya dipakai keluar rumah gitu. Di sini nikmat. Subhanallah, nikmat ini Pak. Kemana-mana kita bisa kajian. Mau kajian di Anwar bisa, di Al-Madinah bisa, Istiqomah bisa, Al-Islam bisa, di mana-mana. Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Nikmat yang agung. Cuman sayangnya kita tidak pandai bersyukur. Ya, makanya ada kisah dibawakan oleh Ustadz Firanda Andirja di sini, menukilkan dari tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya Nabi Allah yaitu Nabi Ayub alaihi salatu wasallam ditimpa penyakit selama 7 tahun. Nabi Ayub ini musibahnya luar biasa Pak. Dia punya rumah megah, tiba-tiba rumahnya hancur. Dia punya anak, tiba-tiba anaknya meninggal semua karena tertimpa runtuhan itu. Semuanya hilang sekejap, seketika. Tak berhenti sampai di situ cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub. Diberikan penyakit 7 tahun lamanya. Istrinya awalnya bersabar, sampai akhirnya penyakit itu mengeluarkan ulat dari daging tersebut. Tak sabar lagi istrinya, sampai istrinya meninggalkan dia. Ya. Namun ada orang mengatakan, wahai Ayub, berdoalah kepada Allah agar engkau sembuh, agar engkau disembuhkan oleh Allah. Maka Nabi Ayub pun mengomentari ucapan tersebut. Apa kata Ayub? Akumtu fin na'imi sab'ina sanah. Aku telah diberikan nikmat terus oleh Allah selama 70 tahun. Wa uqimu fil bala'i sab'a sinin, dan aku baru diuji oleh Allah 7 tahun.
Baru 7 tahun. Nikmat Allah 70 tahun. Aku diuji baru 7 tahun. Wahina idzin as'aluhu faqal. Bolehlah sekarang aku berdoa. Berdoanya apa? Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Gitu aja doanya Nabi Ayub, gitu aja. Inni massaniyad-dur, ya Allah, aku tertimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau yang Maha Penyayang. Gitu aja. Tidak ada Nabi Ayub mengatakan sembuhkan aku, kembalikan aku. Tidak. Nabi Ayub cuma bilang anni massaniyad-dur, ya Allah, aku ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, Engkau adalah Maha Penyayang. Maka Allah perintahkan Nabi Ayub mengambil air, kemudian diusap ke tubuhnya, kemudian sembuhlah dari penyakit itu. Ya. Jadi bagaimana Nabi Ayub menimbang, Pak, antara kebaikan yang Allah berikan dengan keburukan. Kebaikan yang Allah berikan 70 tahun, ujian baru 7 tahun. Tak pantas kita untuk mengeluh. Tak pantas kita untuk mengeluh, ya. Bahkan di penyakit itu pun dapat nikmat, Pak. Dapat nikmat. Ya. Kalau yang kemarin ngaji di Al-Madinah, kita bahas kitab Riyadhus Shalihin bab kesabaran. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan ujian, baik dalam badan, baik dalam keluarga, baik dalam harta, sampai seseorang itu bertemu dengan Allah tidak ada satupun kesalahan pada dirinya. Baik enggak itu? Baik, Pak. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, hatta syaukata yashukuha, sampai duri yang menusuk badannya, itu pun sebagai penghapus dosa-dosanya. Artinya penyakit yang Allah timpakan kepada kita, kalau kita bersabar dan ridha, itu menjadi kebaikan untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan pada ayat ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia ala dzalika, atas perkara itu, yaitu atas perkara keingkaran tersebut, lasyahid, menyaksikan. Ini para ulama berselisih pendapat. Innahu, kalau yang belajar bahasa Arab, hu, domir hu, innahu, sesungguhnya dia ini siapa? Apakah Allah? Apakah manusianya? Mayoritas ahli tafsir mengatakan innahu ini kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah ala zalika, atas perbuatan tersebut, la syahid, maha mengetahui, maha melihat, ya, maha menyaksikan. Namun ulama yang lain mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid, yang dimaksud adalah manusia, dan sesungguhnya manusia itu atas keingkaran yang mereka lakukan itu menyaksikan, mereka tahu. Dan dua-dua tafsir ini benar. Dua-dua tafsir ini benar. Nah, maka kita pun tahu, kita pun sejatinya tahu kita banyak ingkarnya, Pak. Kita banyak ingkarnya. Seandainya kita mau jujur, kita pasti tahu akan hal tersebut, ya. Namun ya kita banyak lupanya. Sebagaimana Qarun itu ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi, sejatinya harta yang aku dapatkan ini semua atas ilmu yang aku dapatkan, kehebatan ilmuku, ya. Dan ini harus hati-hati kita. Ya, harus hati-hati. Ketika kita mendapatkan nikmat, jangan lupa kita sandarkan kepada Allah. Bukan karena kehebatan kita. Jangan katakan ini hebatan kita. Masya Allah, bisnismu lancar. Oh iya dong, sarjana ekonomi. Jangan, Pak. Masya Allah, juara 1 ya. Oh iyalah, ikut bimbel. Jangan, tidak boleh. Tak boleh kita katakan hadza min fadli rabbi, ini semua keutamaan yang Allah berikan kepada aku. Bukan aku yang hebat, namun Allah yang menjadikan semua urusanku mudah sehingga aku dapat melaksanakannya. Bukan kitanya yang hebat, Pak, namun Allah yang memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa. Masya Allah, sekarang sudah hafal 30 juz. Iya dong, anak kan ngafal pagi siang malam. Pertanyaan, yang ngafal pagi siang malam itu cuma antum? Semua orang ngapal pagi siang malam, tapi kenapa cuma antum yang bisa hafal 30 juz? Berarti bukan kehebatan antum. Apa? Allah yang menjadikan antum bisa hafal. Ya, masalah ini bukan hanya tercakup dalam masalah harta, Bapak-bapak sekalian, bahkan dalam masalah ilmu. Betapa banyak orang lupa menyandarkan ilmu kepada yang punyanya. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ditanya oleh Allah, siapa yang paling berilmu?
Apa kata Musa? Akulah paling berilmu. Apa kata Allah? Pergi dulu kau cari satu orang yang bernama siapa? Siapa namanya? Khidir atau Khodor. Ketika bertemu dengan Khidir, 3 perkara Pak, 3-tiganya Musa tidak tahu. Baru 3 nih, ya, baru 3. Kalau seandainya ini hikmah, kalau seandainya tidak cuma 3, Musa tidak ngomong begini, ya, berikan aku kesempatan terakhir, ya, kan Musa ngomongnya begitu. Gimana bunyi ayatnya? Ketika dia membunuh seorang anak, Nabi Musa kan dikomentari lagi sama Khidir, bukankah aku telah beritahu kamu itu tidak akan sanggup. Kemudian Musa kan mengatakan, kalau sekali lagi aku bertanya, itulah perpisahan antara aku dan kamu. Kalau seandainya Musa tidak ngomong, mungkin akan tersingkap begitu banyak ilmu yang Musa tidak tahu. Ini hikmah. Itu baru 3 Pak, 3-tiganya Musa tidak tahu. Kenapa Khidir membolongi kapal? Kenapa Khidir membunuh anak kecil? Kenapa Khidir membangunkan rumah untuk anak yatim tersebut? Tidak tahu. Ini Musa. Padahal Musa adalah orang yang paling berilmu di Bani Israel. Makanya Allah mengingatkan di dalam surat Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di setiap yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Bahkan kalau kita belajar ilmu itu ada 3 pintu. Pintu pertama, kalau orang baru masuk dia akan sombong. Biasa. Kalau orang main ke pantai Pak ya, berenang, dia melihat lautan yang luas, dia baru di tepian, oh ternyata laut itu dangkal ya, katanya. Wah, seakan dia paling hebat. Kalau dia sudah masuk pintu kedua, dia mulai adil. Berenang lagi dia ke tengah, oh lumayan ya, ini dalam ternyata. Sudah tidak banyak lagi dia celotehnya, banyak mendengar, banyak menyimak, banyak belajar. Kalau dia sudah masuk pintu kedua, ketika dia masuk pintu ketiga, dia telah berada di tengah lautan. Dia mengatakan, ternyata ilmu itu luas, ilmuku tidak ada apa-apanya daripada ilmu yang Allah miliki. Maka kalau kita baru belajar, kita menganggap diri kita paling hebat, itu berarti kita baru masuk pintu pertama. Jangan berhenti, lanjutkan sampai kita masuk pintu kedua. Kalau kita masuk pintu kedua, baru kita merasa kita nih harus banyak belajar, ya. Pas masuk pintu ketiga, ya Allah, ternyata Anda belum punya ilmu apa-apa. Jadi jangan pernah merasa cukup. Gitulah para ulama. Pertama kali belajar, kedua, ketiga, ketika mereka telah masuk ilmu. Makanya Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, ya, ilmu itu kalau kita berikan semua untuk ilmu akan memberikan maksimal setengah. Ketika kita berikan semua yang kita punya kepada ilmu akan memberikan maksimal setengah dari ilmu. Bagaimana lagi kalau kita hanya memberikan sebagian kecil dari waktu kita? Berapa yang akan ilmu berikan untuk kita? Ya, ini catatan. Jadi tidak boleh kita merasa angku sombong, ana yang paling rajin kajian, ana yang paling hebat, antum tidak punya ilmu. Ndak, jangan. Kita sedang belajar untuk masuk pintu kedua, dan semoga Allah izinkan masuk pintu ketiga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia, ya, kepada kebaikan itu sangat mencintai, ya, sangat berlebih-lebihan dalam mencintai kebaikan tersebut. Dalam ayat ini dimaksud dengan al-khair adalah harta. Betul enggak harta itu kebaikan? Ya. Ternyata kata para ulama di sini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Zaid dan dinukilkan oleh Imam At-Tabari, kata Ibnu Zaid, fasammahu Allahu khairan li'anna an-nasa yusammunahu khairan fid dunya. Kenapa Allah sebut harta itu sebagai khair, sebagai kebaikan? Karena manusia memberi nama kebaikan untuk harta. Wa asa ayyakuna khabisa, padahal hakikatnya harta itu bisa menjerumuskan, bisa menjadi kebinasaan bagi seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta betul-betul berlebihan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Jadi yang dipikirkan apa? Hartaku hartaku. Dan kita sudah bahas, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Mali, mali, hartaku, hartaku. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna malaka min malik, adapun harta sejati yang kau miliki, ma akalta fa afnaita, apa yang kau makan sampai habis, itulah hartamu. Yang engkau dapat makan itu hartamu. Yang tidak engkau bisa makan itu bukan hartamu. Ya, istrimu bikin bebek goreng, bebek bakar, bebek apa, perutmu kenyang, engkau tidak makan, itu bukan harta milikmu. Engkau dapat di besok sudah bati, bukan lagi harta milikmu. Ya, milik punya ayam itu. Ya, pagi itu ayam makan bebek. Ya, aulabista faablaita, atau pakaian yang kau gunakan sampai usang. Dan ini bukan hanya pakaian, termasuk kendaraan, motor, mobil, rumah, semua. Itulah harta kita sampai kita pakai usang. Atau belum usang sudah hilang, terjual misalnya, udah itulah harta kita. Ya. Au tasaddaqta fa amdaita, atau yang kau sedekahkan itulah yang akan menjadi harta sejatimu di akhirat. Jadi anak Adam ini tertipu dengan harta. Bahkan harta menyebabkan dia binasa. Harta menyebabkan dia binasa. Betapa banyak orang ya bersikeras untuk mendapatkan harta sampai dia hilang ingatan. Dia lupa itu anaknya, dia lupa itu saudaranya, dia lupa itu temannya, dia lupa semua. Ya, dia lupa semua. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisa in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Kata Nabi SAW, celakalah hamba dinar, dinar itu uang emas. Celakalah hamba dirham, dirham itu uang perak. Celakalah hamba khamisa, yaitu kain halus untuk pakaian, ya, yang harganya mahal. Jika dia diberi, dia senang, bahagia. Jika dia tidak diberi, dia marah-marah. Celaka. Ya. Kalau dia dikasih, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fajr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Dalam surat Al-Fajr, kalla, apa katanya? Gimana Pak Imam? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, ketika Allah memberikannya kelebihan, harta yang banyak, keluasan, dia katakan apa? Allah sedang memuliakanku. Tapi kalau Allah uji dia dengan kesempitan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika rezekinya sempit, oh Allah sedang menghinakanku. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak begitu. Bukan begitu. InsyaAllah kita lanjutkan setelah azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la halla wa la quwata illa billah. Jadi memang banyak manusia menganggap bahwasanya kemuliaan itu dengan banyak harta, Pak. Contohnya yang terjadi ketika Bani Israel meminta diutus seorang raja. Ya, waktu itu mereka dizolimi, tertindas, mereka meminta ada diutus seorang raja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Talut sebagai raja, sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Baqarah. Innallaha ba'atsa lakum Taluta malika. Allah jadikan Talut untuk kalian sebagai raja. Apa yang mereka katakan? Mereka tidak mau terima. Qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Gimana mungkin Talut bisa jadi raja di antara kami, katanya. Padahal kami lebih berhak daripada Talut. Kenapa? Kami ini apa? Lebih banyak hartanya, kata dia. Dan ini merupakan peninggalan jahiliyah. Ya, peninggalan jahiliyah, menganggap bahwasanya harta itulah yang dapat menyelamatkan mereka. Sekali-kali tidak. Ya. Dan sangat mencintai harta. Dianggap bahwasanya kalau tidak punya harta akan hina. Dianggap bahwasanya tidak punya harta nanti hidupnya tidak akan binasa. Tidak. Abdullah ibnu Mas'ud, sebagaimana yang kita kemarin kisahkan bapak-bapak sekalian, Abdullah ibnu Mas'ud betisnya kecil, nggak punya makanan yang cukup, namun dia lebih mulia dibandingkan sahabat yang lain. Bahkan Nabi pernah marah ketika sahabat yang lain tertawa melihat kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud, mengatakan kalau seandainya betisnya Ibnu Mas'ud ditimbang, ya, dibandingkan dengan Uhud, itu lebih berat betisnya Abdullah ibnu Abbas dibandingkan Uhud. Bayangkan, Pak, ya, betis yang kecil.
Artinya harta tidak menjamin apa-apa. Qarun banyak harta mulia, binasa Pak. Fir'aun banyak harta, bahagia, binasa Pak. Bahkan Bilal, budak yang tidak punya harta, bahagia. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, aku mendengar suara sendalmu sudah ada di surga. Amalan apa yang kau lakukan Bilal? Bilal Pak, budak masuk surga Pak. Salman Al-Farisi yang jadi budak diperjualbelikan walaupun dia anak raja sebelumnya, masuk surga Pak. Sahabat Nabi SAW, kata Nabi SAW, Salman min ali baiti, Salman itu dari keluarga aku, kata Nabi SAW. Jadi harta itu tidak menjamin. Betapa banyak orang dengan harta menolak kebenaran. Maka hati-hati. Makanya di sini dalam surat Al-Fajr kita lanjutkan, apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makanan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lama, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara yang mencampur adukan yang halal dan haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi intinya, cinta dengan harta boleh Pak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Karena cinta dengan harta itu tabi'i. Allah telah menakdirkan kita cinta dengan harta. Siapa yang tidak suka dikasih uang? Ya, makanya bagi pegawai, hari paling bahagia itu hari gajian. Ya, maka kalau bos, kalau atasan pengen nyuruh bawahannya hari gajian, itu nurut, apa aja pasti diterima. Ya, dulu tempat anak kerja itu ada kajian rutin pekanan. Jadi semua pegawai harus ikut kajian rutin pekanan 1,5 jam. Di habis kajian, bedanya kalau kita kajian selesai. Sana habis kajian ada tesnya, harus ngisi, namanya kuis, post test gitu ya. Nah itu kalau sudah dekat gajian Pak, itu bukan ayo kajian bukan, tapi dengarnya apa? Gajian gitu. Itu yang paling dinanti memang gitu. Karena kita senang dengan harta itu Pak. Namun makanya bagus sekali perkataan seseorang dinukilkan oleh Ustaz Firanda di sini, peganglah harta itu di tangan, tapi jangan masukkan dia ke dalam hati. Pegang di tangan. Kalau harta itu di tangan mudah dibagikan Pak. Ya, mudah dibagikan. Ya. Bahkan jangan sampai kita, ya, kalau kita sudah sangat mencintai harta, apa warisan yang terjadi Pak? Kalau kita sudah sangat mencintai harta, warisannya kita akan jadi orang pelit. Kalau kita sudah sangat mencintai harta. Bahkan kalau kita sudah sangat cinta dengan harta, dengan diri kita sendiri pun kita pelit. Punya kita uang, untuk beli pakaian itu punya kita uang, tapi saking sayangnya kita dengan uang itu, biarlah pakaian koyak-koyak kita pakai. Koyak itu apa? Robek-robek kita pakai. Saking pelitnya. Ya. Dan itu ada pepatahnya di Indonesia Pak. Ayam mati di lumbung padi. Itu ada pepatahnya Pak. Artinya apa? Itu memang ada, benar terjadi. Orang itu saking pelitnya bahkan dia sendiri meninggal binasa. Ya, ada orang pelit dengan anak istrinya. Padahal dia kerja untuk siapa sih sebenarnya? Pelit dia dengan anak istrinya. Ya, dan itu ada di zaman Nabi pun ada. Datanglah seorang wanita kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya suami itu pelit, syahihun, pelit, medit, ya, kikir gitu. Kemudian pertanyaannya apa? Bolehkah aku mengambil hartanya tanpa seizinnya? Nah, ini menyatakan bahwasanya istri tidak boleh mengambil harta suami kecuali suaminya pelit. Kata Nabi SAW, khuzi, ambil, ma yakfiki wa waladik, yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu. Jangan juga, oh itu boleh kata Nabi ngambil, dalam dompet suaminya ada 1 juta, diambil semua. Jangan, yang cukup. Kalau sehari cukup belanja 100.000, ya ambil 100.000, besok ngambil lagi gitu. Jangan diambil 1 juta, besok ngambil 1 juta lagi, jangan ya gitu. Ya, jadi jangan pelit. Dan ini ada orang pelit dengan anak sendiri, pelit. Ya, untuk pendidikan juga pelit. Hitung-hitung dia, masuk pondok bayar 900, 1 juta katanya. Mending masuk negeri gratis. Masuk negeri aja nak kamu katanya. Sudah dimasukkan negeri, tidak dibimbing lagi agamanya. Biarlah guru agama yang bimbing. Ternyata guru agama seminggu sekali masuknya Pak. Ketika masuk dikasih LKS lagi. Terus
Terus kita hitung-hitungan, wah mahal ini anak nih, masuk pondok 1 juta, wah nah, banyak nih kau ngabis ke duit aku nak. Ya Allah, kita nyari harta untuk siapa Pak? Ya untuk mereka, untuk suami, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Jangan pelit. Bahkan ada seorang kakak di zaman Nabi SAW mengeluhkan, dia sibuk nyari harta, adiknya menghabiskan uang karena nuntut ilmu, mendapat uang dari dia. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaku bih, bisa jadi engkau dapat rezeki itu karena adikmu nuntut ilmu. Kalau seandainya adikmu tidak nuntut ilmu, mungkin rezekimu tidak selancar ini. Maka bisa jadi ketika kita masukkan anak kita ke pondok, itulah jalan rezeki kita Pak. Bisa jadi. Jangan juga dipastikan Ustaz, anak-anak lah masuk pondok, rezeki anak tidak ngalir-ngalir Ustaz. Bisa jadi ya, anak tidak memastikan. Kan kita hidup kita semuanya diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan kesempitan. Dan yang diuji dengan kelapangan jangan pernah merasa dia lebih hebat daripada yang diuji dengan kesempitan. Karena yang lulus lebih banyak yang sempit ya, yang luas itu banyaknya gagal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidakkah dia mengetahui apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Apabila ada yang apa yang ada di kubur dikeluarkan, ya. Semua kita ini akan dibangkitkan. Tidak ada di antara kita kecuali akan dibangkit. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah dia mengetahui kalau apa yang ada di dalam kubur itu akan dikeluarkan? Kita akan dibangkitkan. Makanya kalau tulisan peristirahatan terakhir salah. Kuburan itu peristirahatan sementara, dan itu pun tidak semua istirahat. Istirahat itu bagi yang beriman, bagi yang kafir, bagi yang banyak dosa, itu tempat penyiksaan, bukan tempat istirahat. Makanya dalam kubur itu ada 3. Pertama diuji dengan fitnah kubur, man rabbuk, man nabiyyuk, wa madinuk. Kalau lulus nikmat kubur, kalau tidak lulus azab kubur. Jadi nggak bisa kita mengatakan peristirahatan terakhir itu orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, hari berbangkit, ya. Maka semua akan dibangkitkan nanti di hari kiamat kelak. Dan ada faedah yang lain, semua kita mencari harta. Semua kita mencari harta, barulah nanti di kuburan kita paham sebetulnya yang harus kita perbanyak simpanan bukan harta. Kata Nabi SAW, yattabi'ul janazatu salas, yang yattabi'ul janazata salasun, yang akan mengikuti jenazah sampai kuburan itu ada 3. Yarji usnani wa yabqa wahid, akan kembali 2, satunya yang tetap. Yarji umaluhu wa ahluhu, yang akan kembali itu harta dan keluarganya akan pergi meninggalkan dia. Wa yabqa amaluhu, dan akan tinggal adalah amalnya. Hartanya walaupun itu milik dia, dia sertifikatkan untuk dia, dia punya cincin, dia punya berlian, dia punya apapun yang dia punya mobil NMAX, motor NMAX, mobil Pajero misalnya. Ketika dia mati, tidak mungkin ada orang yang waras gitu dikuburkan juga Pajeronya di samping dia, tidak ada. Bahkan ahli warisnya yang akan marah-marah, kenapa engkau kuburkan, itu jatah untukku, katanya gitu. Tidak ada cincin berlian, cincin emas, bahkan gigi emasnya pun dicopot Pak. Ya, jangan sampai itu tersimpan, itu hartanya dia padahal diambil. Jangan sampai ini sayang, ini ditimbang 1 gram, bagus ini dijual. Istrinya yang dia katakan istriku paling mencintaiku, ketika dia mati tidak diizinkan oleh keluarganya untuk tidur bersama dia di kuburan Pak. Anak yang dia katakan sangat mencintai dia, tidak diizinkan oleh ibunya ikut bapaknya tidur di kuburan, tidak diizinkan. Cuman amal yang menemani. Lantas kenapa kita sibuk untuk mengumpulkan harta tanpa berpikir bagaimana harta itu bermanfaat untuk amal kita? Maka jadikanlah harta itu wasilah untuk mendapatkan harta, karena kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa hussila ma fis sudur, dan akan disingkap semua yang ada di dalam hati. Yang semua yang ada di dalam dada. Apa yang ada di dalam dada Pak? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Ternyata yang ada di dalam dada itu adalah hati. Hati bermakna jantung, bukan hati bermakna liver ya Pak ya. Kalau hati bermakna liver nunjuknya di perut, at-taqwa hahuna, enggak kan gitu kan, di sini. Ya, makanya kalau orang sakit hati bukan bilangnya di sini, sakitnya di sini, enggak, tapi sakitnya tuh di sini, bukan di sini. Ya.
Katanya menusuk hatiku. Hatiku di sini katanya, bukan di sini. Wah, sakit hatiku. Di sini kan megangnya, Pak. Ngelus dada dia. Aduh. Gitu. Bukan di sini. Kalau di sini namanya sakit hepatitis, ya. Sakit liver. Kalau di sini namanya sakit hati, ya. Sejatinya itu namanya jantung. Tapi kalau kita bilang sakit jantung, mikirnya bukan sakit hati, tapi sakit jantung jadinya. Sakit jantung koroner, bukan. Maksudnya sakit hati, ya. Baik. Nah, dan itu semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam hati. Bisa jadi selama ini orang menilai kita orang baik, namun Allah mengetahui hakikat, Pak. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu akan ditampakkan semua rahasia dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua tersingkap. Ya, semua tersingkap. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, dalam surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ini ada hadisnya, kata Nabi SAW, ketika orang-orang kafir dan orang-orang musyrik telah dimasukkan ke dalam neraka, tersisa orang yang beriman, casingnya beriman. Ada orang yang beriman, dalam hatinya juga beriman, tapi ada orang beriman, casingnya saja, hatinya tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Yud'auna ila sujud, semuanya diperintahkan untuk sujud kepada Allah di hari itu. Ini orang kafir sudah masuk dalam neraka, orang musyrik sudah masuk dalam neraka, kecuali orang yang beriman, ngakunya beriman. Orang beriman ada dua, yang betul iman-imannya, keimanannya dalam hati dan zahirnya. Ada yang zahirnya beriman, hatinya tidak beriman. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dan mengatakan, sujudlah kalian semua. Yud'auna ila sujudi, semua diperintahkan sujud. Maka orang beriman pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tersisa orang-orang munafik. Tidak bisa mereka sujud, Pak. Punggungnya kaku. Ketika dia paksa untuk sujud malah terlentang ke belakang dia. Dia mau sujud nggak bisa. Kaku punggungnya, Pak. Dia paksakan mental jadi terlentang ke belakang. Dan itu semalu-malunya dia. Dia ingin sujud sebagaimana orang mukmin sujud, namun tidak bisa. Fala yastati'un, kata Allah. Tidak akan bisa mereka sujud. Itu yang dimaksud wa hussila ma fis sudur, semua akan dibentangkan. Di hari itulah ketahuan, oh ternyata ini munafik. Ini munafik, ini orang yang tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Makanya kata Sa'di, wa yadhhabul fujjarul munafiquna liyasjudu fala yaqdiruna 'ala sujud. Orang-orang fajir, orang-orang munafik itu ingin sekali mereka sujud, namun mereka tidak mampu untuk sujud. Allah halangi, Allah jadikan punggung mereka kaku. Ya, Allah jadikan punggung mereka kaku. Ya, maka kita perbaiki, Pak. Kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat paras, tampang, wajah, tidak dilihat, Pak. Namun Allah melihat kepada hati dan amal kita. Paras, tampang boleh kita jaga, namun hati lebih pantas untuk kita jaga. Ya. Kita ingin tampil seperti orang soleh, boleh, Pak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan, boleh. Namun kalau kita hanya menampilkan zahir saja tanpa memperbaiki batin, maka kita dikhawatirkan nanti disuruh sujud tidak bisa sujud. Nauzubillahi min zalik. Ya, makanya Nabi SAW pernah berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai cita-cita paling besar bagi kami. Cita-cita terbesar kita adalah akhirat. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan kalian kepada kalian, sesungguhnya Tuhan mereka kepada mereka pada hari itu la khabir, sungguh maha teliti. Maha teliti. Allah Subhanahu wa taala maha teliti, mengetahui semua yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala
ya berfirman tentang Al-Khabir ini menunjukkan atas ketelitian Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 271, kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi." Jika kalian menampakkan sedekah maka itu yang bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun kalau kalian sembunyikan dan kalian memberikan fakir miskin, itu lebih baik untuk kalian. Menampilkan sedekah bagus kata Allah, namun menyembunyikan jauh lebih bagus lagi. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan semua kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah atas apa yang kalian kerjakan maha teliti, maha mengetahui. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Semuanya tahu. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirum mimma yasnaun. Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Itu lebih suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang mereka telah perbuat. Atas apa yang mereka perbuat, Allah maha teliti. Ya, mungkin kita tidak diketahui oleh orang, ya. Ketika kita berada di rumah kita sendiri, tidak ada yang mengetahui, namun Allah maha mengetahui, maha teliti, maha teliti, maha teliti. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana seorang manusia disebut dengan al-kanut. Al-kanut itu adalah ketika dia menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia bukan untuk ketaatan tapi untuk bermaksiat. Di situ juga dia disebut dengan ingkar. Kanut, sangat ingkar. Kapan? Saat dia menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada dia, namun dia gunakan bukan untuk ketaatan, bahkan untuk maksiat. Allah memberikan dia fasilitas telinga, namun dia gunakan untuk mendengar musik. Ini ingkar terhadap nikmat, Pak. Allah berikan dia nikmat harta yang harusnya dia belanjakan dalam hal yang halal, dia belanjakan perkara yang haram. Dia belikan rokok haram, itu ingkar kepada nikmat. Ya, jangan, Pak, jangan. Innal insana li rabbih lakanud. Jangan. Ingat lagi bahwasanya kuda saja taat dengan tuannya, majikannya. Masa kita yang dibimbing, yang diurusi oleh Allah dengan pengurusan yang luar biasa sempurna tidak taat kepada Allah. Dan banyak manusia mungkin ingat kepada nikmat, namun lupa kepada pemberi nikmat. Ingat bahwasanya dia punya mobil, punya motor, punya rumah, punya istri cantik, punya anak banyak. Ingat, tapi dia lupa dengan zat yang telah memberikan dia nikmat tersebut. Maka ini merupakan kanut juga sebagai orang yang ingkar. Harusnya ketika dia melihat kenikmatan, dia sandarkan kepada sang pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia malam-malam melihat anaknya tidur, dia usap badan anaknya. Dia bersyukur kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ini semua milikmu ya Allah. Ini bukan milikku, engkau hanya titipkan. Ya. Demikian juga ketika kita mendapati istri kita nurut, taat kepada kita, katakan alhamdulillah ya Allah yang telah menjadikan seorang wanita yang mau taat kepada diriku. Bersyukur kita kepada Allah, Pak. Bukan kita yang hebat, Allah yang menjadikan orang yang ada di sekitar kita itu nurut dengan kita, anak kita, istri kita. Maka jangan pernah kita hanya mengingat nikmat, tapi ingat kepada sang pemberi nikmat. Dengan itu kita banyak bersyukur kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan orang yang bersyukur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah mengomentari salat beliau yang begitu panjang di malam hari sampai menyebabkan kaki beliau bengkak, Pak. Bengkak karena lama berdiri, bukan bengkak karena banyak bekerja, bukan, karena lama berdiri. Ya, bengkak bukan pecah-pecah kapalan, bukan, bengkak. Kata Aisyah, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah yang akan datang maupun yang telah lalu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu afala akunu abdan syakura. Kalau memang begitu Aisyah, dosaku telah Allah ampuni yang telah lalu dan akan datang, maka sudah pantaslah aku menjadi hamba yang bersyukur. Makin banyak kita diberikan nikmat, makin banyak kita harus bersyukur.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin dapat disampaikan dari tafsir surat Al-Adiyat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Bismillah. Ada? Tidak ada? Ada kak? Tidak ada itu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima dan rezeki yang halal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.